Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 kelompok 6 ingin menjelaskan tentang chapter 20. Ada saya Amanda Diva, saya Fadia Putri, Saya Jasmine Alika. Di sini chapter 20 menjelaskan accounting for fashion and portrayment benefit. Nah, di sini ada nature of fashion plans, yaitu terdiri dari definite contribution plan, adanya definite benefit plan, adanya role of actuaries. Nah, untuk accounting for patient itu ada measures of the patient liability, ada net dividend benefits obligasi atau aset. Yang ketiga itu ada change in the dividend benefit obligasi. Nah, dan yang terakhir itu ada plan asset and actual return. Terus yang ketiga ini ada using a patient worksheet. Nah, itu 2015 interest and worksheet. Yang kedua itu adanya past service cost. Yang ketiga 2016 entries and worksheet. Yang kelima itu ada remonstrance. Yang terakhir 2017 itu interest and worksheet. Terus adanya reporting patient plans in financial statements. Yang pertama itu ada within the financial statement. Yang kedua itu ada within the notes to the financial statement. Yang terakhir itu ada other post-retirement benefits. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan untuk mampu yang pertama membedakan antara akuntansi untuk program pensiun, pemberi kerja, dan akuntansi untuk dana pensiun. Yang kedua, disuruh mengidentifikasi jenis program pensiun dan karakteristiknya. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah untuk menilai kewajiban pensiun. Yang keempat, mengidentifikasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, digunakan lembar kerja untuk entry program pensiun pemberi kerja. Yang keenam, itu menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. Yang ketujuh, menjelaskan akuntansi untuk mengukur ulang. Yang kedelapan, menjelaskan persyaratan untuk melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu menjelaskan akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Di sini ada sifat program pensiun. Suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pegawai yang pensiun setelah jasa yang mereka lakukan sama masa kerja mereka. Di sini ada pemberi kerja, dia mengkontribusi kepada rencana pensiun administrasi atau bank, lalu mengaktifkan dan kewajibannya pembayaran manfaat kepada pensiun karyawan. Di sini ada sifat program pensiun, di mana rencana pensiun dapat dikontribusi, yaitu karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Sedangkan untuk non-kontribusi, pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Dan yang ketiga, program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Lalu di sini adanya tunjangan pasca pensiun. Kita disuruh untuk memberi pensiun kerja dan pembukaan dana pensiun. Lalu di sini ada jenis program pensiun dan karakteristiknya.
Kita disuruh menilai kewajiban apa yang harus pensiun lakukan. Yang keempat, disuruh melaporkan jumlah kepada laporan keuangan. Lalu di sini disuruh untuk entry program pensiun pemberi kerja. Disuruh untuk menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa yang sudah lalu. Kita disuruh untuk mengurangi pengukuran ulang pada akuntansi. Yang kedelapan itu kita disuruh melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Yang kesembilan kita disuruh untuk mencari manfaat pasca pensiun lainnya. Di sini kita mencari rencana iuran pasti dan adanya rencana manfaat pasti. Nah, untuk rencana iuran pasti itu ada 3, yaitu yang pertama kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana atau tetap. Yang kedua, risiko ditanggung oleh karyawan, tidak ditanggung oleh perusahaan. Yang terakhir itu manfaat berdasarkan nilai paket yang diambil oleh karyawan pada pensiunnya. Nah, untuk rencana manfaat pasti yaitu yang pertama, manfaat itu ditentukan oleh rencana. Yang kedua, kontribusi pemberi kerja bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris. Yang terakhir itu risiko ditanggung majikan. Perusahaan terlibat aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. Di sini ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris pemberi prediksi tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lainnya yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan biaya perubahan rencana. Di sini kita adanya accounting formation and post entry benefit, di mana kita disuruh adanya pembukuan dana pensiun, disuruhnya karakteristik, dan adanya langkah-langkah untuk menilai karyawan yang mendapatkan kewajibannya pensiun, lalu jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan, adanya lembar kerja, entry pada program pensiun dan pemberi kerja. Yang keenam, kita disuruh akuntansi untuk biaya jasa. Yang ketujuh, adanya untuk pengukuran ulang. Lalu kita di sini untuk mencari manfaat apa yang karyawan dapatkan setelah pasca pensiun lainnya. Di sini ada akuntansi untuk pensiun. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa sih kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? Yang kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Akuntansi untuk pensiun biasanya untuk diukur ukuran kewajiban pensiun. Milik majikan pensiun wajib adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawan untuk layanan mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Di sini ada tabel yaitu present value of expense cash flow by actuaries, itu dia dibagi 3, yaitu adanya vested benefit obligasi, accumulated benefit obligasi, dan
dividen benefit obligasi atau milik IA ASB pilihan. Nah, di sini benefit for vest employees only at current salaries, dan sedangkan untuk vested benefit obligasi itu benefit for non-vested employees at current salaries. Nah, untuk accumulated benefit obligasi yaitu benefit for vested and non-vested employees at future salaries. Untuk yang dividend benefit obligasi dia tetap punya I, IASB atau pilihan. Nah, di sini kita disuruh menghitung akuntansi untuk pensiun. Kewajiban imbalan pasif pasif bersih atau aset. Liability aset imbalan pasif bersih, dia disebut sebagai statusnya didanai. Dia merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun tertentu. Nah, untuk defisit dan surplus itu beda. Untuk yang defisit defisit benefit obligasi itu dapat totalnya 1 juta euro, dan adanya akun plan aset itu 900. Itu kita kurang, maka dapat net definite benefit obligasi itu dapat 100.000 euro. Sedangkan untuk surplus itu adanya akun dividen benefit obligasi itu 150 euro, dia minus, dan untuk plan aset itu 200, maka dikurang mereka dapat net dividen net aset itu 50.000 euro. Di sini ada ya akuntansi untuk pensiun, yaitu laporan perubahan kewajiban imbalan pasti atau aset. Itu IESB memerlukan semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset pasti dan aset program pada pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Lalu yang kedua itu ada perusahaan yang melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di bagian yang berbeda dari laba rugi komprehensif tergantung sifatnya.
dari yang ini deh. Jadi kita disuruh untuk melaporkan kewajiban imbalan pasti aset. Itu ada ISB, itu dia memerlukan semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif dan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi komprehensif, tergantung sifatnya. Nah, di sini ada tabel dari pelaporan perubahan kewajiban pensiun ada aset. Itu ada 3 komponen biaya pensiun. Nah, itu yang pertama ada service cost dan net interest, yaitu yang terdiri dari interest expense, return debt, interest revenue, atau interest expense less debt, interest revenue. Yaitu dia merupakan dari akun net income. Nah, untuk remeasurance REMAX itu other comprehensive income. Di sini ada laporan perubahan kewajiban aset. Yang pertama itu biaya layanan. Biaya layanan itu ada terdiri dari biaya layanan saat ini dan biaya jasa lalu. Untuk biaya layanan saat ini, peningkatan nilai kini, kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja pada periode berjalan. Biaya jasa lalu itu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja periode lalu yang umumnya diakibatkan oleh amandemen program. Lalu dilaporkan dalam pernyataan dari pendapatan komprehensi di bagian operasi laporan dan pengaruh laba bersih. Tentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji di masa depan dan tetapkan manfaat untuk periode lainnya. Yang kedua ada bunga bersih, yaitu adanya dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan atau program kewajiban imbalan pasti dikurangi oleh aset program. Yang kedua, manfaat pasti bersih, kewajiban menghasilkan beban bunga, dan manfaat pasti bersih, aset menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlah sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang terakhir, nilai diskonto didasarkan pada imbalan hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang sesuai dengan kewajiban pensiun perusahaan. Yang ketiga, itu ada pengukuran ulang. Yang pertama itu keuntungan dan kerugian terkait dengan manfaat pasti kewajiban. Yang kedua itu adalah keuntungan atau kerugian pada nilai wajar program aset. Yang ketiga itu laporan
Komponen ini dilaporkan di pendapatan komprehensif lainnya pajak bersih. Nah, yang terakhir, oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi laba rugi atau komprehensif yang bukan pendapatan bersih. Laporan perubahan kewajiban aset, pengukuran ulang, keuntungan dan kerugian terkait dengan manfaat pasti kewajiban, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar program aset. Komponen ini dilaporkan di pendapatan komprehensif lainnya, pajak bersih. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi laba rugi komprehensif bukan pendapatan bersih. Akuntansi untuk pensiun, aset program dan pengembalian aktual, investasi saham, obligasi, dan sekuritas lainnya, dan real estate. Dilaporkan pada nilai wajar, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian aktual aset program meningkatkan aset program pensiun. Manfaat dibayar untuk pensiun karyawan mengurangi aset program. Aset program dan pengembalian aktual, ilustrasi. Perusahaan Hasbro memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2015. Selama tahun 2015, Hasbro menyumbangkan 300.000 ke program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian sebenarnya atas aset rencana adalah 210.000 untuk tahun tersebut. Hitung jumlah aset program pada tanggal 31 Desember 2015. Plan aset Desember 31 2015 itu sebesar 4.460.000, terus plan aset Januari 1 2015 itu minus 4.200.000, terus jadinya increase in fair value of plan asset itu jadinya 260.000, terus deduct the contribution to plan besar 300.000, add benefit payment to employee-nya 250.000, total jadinya minus 50.000, terus actual return-nya jadinya 260 dikurangi 50.000, jadinya 210. Accounting for pension and manfaat pasca pensiun. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu 1. Membedakan antara akuntansi untuk program pensiun, pemberi kerja, dan pembukuan dana pensiun. 2. Mengidentifikasikan jenis program pensiun dan karakteristiknya. Jelaskan langkah-langkah untuk menilai kewajiban pensiun. Mengidentifikasikan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 5. Gunakan lembar kerja untuk entry program pensiun pemberi kerja. 6. Menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. 7. Menjelaskan akuntansi untuk pengukuran uang. 8. Jelaskan persyaratan untuk melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. 9. Menjelaskan akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Nah, di sini itu ada lembar kerja pensiun. Sini di sebelah kiri itu entry jurnal umum, nah di sebelah kanan itu memo. Nah, entry jurnal umum itu merupakan kolom untuk menentukan entry jurnal untuk dicatat akun-akun di buku besar formal. Nah, kalau catatan memo itu kolom untuk menjaga keseimbangan untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program. Entry dan lembar kerja 2015. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2015, Zerle Company memberikan informasi berikut terkait program pensiun untuk tahun 2015.
Aset rencana 1 Januari 2015 adalah 100.000. Kewajiban imbalan pasti itu 1 Januari 2015 adalah 100.000. Biaya layanan tahunan adalah 9.000 euro. Tingkat diskonto adalah 10%. Kontribusi pendanaan adalah 8.000. Tunjangan yang dibayarkan kepada pensiun selama setahun adalah 7.000. Instruksi. Siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zerle Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, ini ada lembar kerja untuk Zerle Company. Di entry jurnal umumnya itu di 1 Januari, pensiun aset bebannya itu 0, biaya layanannya 9.000, beban bunganya 10.000, pendapatan bunganya minus 10.000, kontribusinya 8.000, jadinya entry jurnalnya itu 9.000 sama 8.000. Jadi pensiun aset bebannya itu 1.000. Terus jadinya jurnalnya itu beban pensiun 9.000, terus cash 8.000, aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000. Biaya layanan menggunakan lembar kerja pensiun. Biaya layanan sebelumnya. Perubahan nilai kerja menggunakan lembar kerja pensiun. Biaya layanan sebelumnya, perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen rencana atau pembatasan. Pengeluaran biaya jasa dalam periode amandemen atau curtailment, past service cost, expense in current period. Plan amendment itu ada introduction of a plan, withdrawal of a plan, change to a plan. Curtailment, significant reduction in the number of employees covered by the plan. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zerle Company mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan kerja masa lalu kepada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut ini. Berlaku untuk program pensiun tahun 2016. Instruksi. Siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Entry dan lembar kerja untuk Zerle Company. Ini di sini ada 1 Januarinya itu pensiun aset beban itu minus 1.000, terus di PSC tambahan 2016 itu 81.600, saldo 1 Januari 2016 itu ada biaya layanan sebesar 9.500, ada beban bunga
sebesar 19.360. Terus ada pendapatan bunga sebesar 11.100. Terus ada kontribusi sebesar 20.000. Terus ada entry jurnalnya jadinya 99.360. Terus dikurang sama 79.360 jadinya 20.000. Terus 31 Desember itu jadinya 79.360 ditambah sama 1.000 jadinya 80.380. Terus di sini ada rekaman memo, itu ada kewajibannya sebesar minus 112.000, aktifannya 111.000. Terus ada kewajiban 81.600, terus ada 193.600 minus 9.500 minus 19.360, 8.000, terus jadinya totalnya itu minus 214.460. Terus kalau di aktivanya itu ada 11.100, 20.000, 8.000, 134.100. Pengukuran menggunakan lembar kerja pensiun, pengukuran ulang. 1. Perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program. Dan 2. Perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah tersebut, kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aset. Selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Contoh, Shopbook Company memiliki aset rencana pada 1 Januari 2015 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6% dan pengembalian aktual aset program untuk tahun 2015 adalah 8.000 euro. Pada tahun 2015, Shopbook harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro. Dihitung sebagai berikut. Aktual return-nya 8.000, terus less interest revenue-nya 100.000 dikali sama tingkat diskontonya 6%, jadinya 6.000. Terus aset gain-nya 2.000. Keuntungan dan kerugian kewajiban. Setiap perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. 1. Perusahaan melaporkan keuntungan, kewajiban, dan kerugian kewajiban di penghasilan komprehensif lain atau DGL. 2. Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun atau akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini dilaporkan pada posisi keuangan di bagian ekuitas. Contoh, fakta berikut untuk Zerle Company berlaku untuk program pensiun 2017. Biaya layanan tahunan adalah 13.000. Tingkat diskonto adalah 10%. Pengembalian sebenarnya atas aset rencana adalah 12.000 euro. Kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000. Tunjangan yang dibayarkan kepada pensiunan selama setahun adalah 10.500. Perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Instruksi. Siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. 1 Januari. Itu ada pensiun beban sebesar 80.360. Biaya layanannya 13.000, beban bunganya 21.446. Pendapatan bunganya minus 13.410, kontribusinya itu 24.000, manfaatnya itu 0, kehilangan asetnya itu 1.410, terus tanggung jawabnya itu 26.594. Terus entry jurnalnya itu jadinya di total, jadinya yang pensiun pengeluaran itu 21.036.
Terus kalau uang tunainya itu minus 24.000. Terus kalau OCI merugi itu 28.004. Terus pensiun aset beban itu 25.040. Desember 2017 28.004. Terus pensiun aset bebannya itu 105.400. Lagi deh. Pensiun 2017 lembar kerja untuk perusahaan Zarle. Perhitungan kerugian aset. Aset rencana awal 134.100. Nilai diskon 10%. Pendapatan bunga yang diharapkan dikali jadinya 13.410. Terus pengembalian aktual 12.000. Kehilangan aset minus 1.410. Perhitungan kerugian kewajiban 31 Desember 2016 saldo 214.460. Biaya jasa 13.000. Beban bunga 21.446. Manfaat dibayar 10.500. 31 Desember 2017 saldo sebelum penyesuaian 31 Desember 2017. Totalnya itu jadi 238.406. Saldo ditentukan oleh aktuaris kerugian yang ditanggung sebesar 265.000. Total jadinya 26.594. Selanjutnya pensiun 2017 entry jurnal untuk perusahaan Zarle. Jadi setelah itu di entry jurnalnya itu untuk tahun pensiunan pengeluaran itu 21.036. Di cashnya minus 24.000. Lalu di OCI-nya itu merugi jadi 28.004. Pensiunan aset bebannya jadi 25.040. Maka entry jurnalnya itu menjadi beban pensiun di debit 21.036, penghasilan komprehensif lainnya 28.004, di kredit ada uang tunai 24.000 dan aset atau liability pensiun. Selanjutnya ini untuk tujuan pembelajaran yang nomor 8, yaitu menjelaskan persyaratan untuk program pensiun dalam laporan keuangan. Laporan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ada beban pensiun, yaitu melaporkan komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun, atau laporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga bersih pada bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugiannya, aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Ada contoh ilustrasi dari OB Company memberikan informasi berikut untuk tahun 2015. Net income-nya untuk tahun 2015 itu 100.000 euro. Ada liability loss-nya untuk tahun 2015 60.000 euro. Aset loss-nya 15.000. Accumulated OCI-nya pada 1 Januari 2015 itu 40.000. Maka untuk mencari other comparison loss-nya,
dari liability loss-nya dikurangi asset loss, yaitu ditambah liability 60.000 ditambah 15.000, maka hasilnya 75.000. Lalu untuk comprehensive income, net income 100.000 dikurang dengan other comprehensive loss-nya 75.000, maka hasilnya 25.000. Untuk komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari format berikut. Format yang pertama itu ada pendekatan 2 pernyataan, dan yang kedua, salah satu formatnya itu ada one statement approach, yaitu gabungan laporan laba rugi komprehensif. Ini ada contoh untuk pendekatan 2 pernyataan dari OB Company untuk mencari comprehensive income. Net income-nya dikurangi dengan other comprehensive loss dari liability loss dan asset loss, maka jadinya hasilnya 25.000. Maka accumulated other comprehensive loss untuk 31 Desember 2015 hasilnya itu dari accumulated other comprehensive income yang pada Januari 2015 40.000 dikurangi dengan other comprehensive loss-nya 75.000. Selanjutnya ini untuk menghitung pelaporan dari akumulasi OCI. Di sini ada equity-nya berupa share capital ordinary sebesar 100.000 ditambah retained earnings-nya ditambah retained earnings 60.000 lalu dikurangi dengan accumulated other comprehensive loss-nya 35.000, maka total equity-nya itu sebesar 125.000. Selanjutnya ada pengakuan status dana bersih program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan status kelebihan dana, aset pensiun, atau kekurangan dana kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti mereka. Sini ada klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Salah satu terus contohnya itu selanjutnya ada agregasi program pensiun. Satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lain dan bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasikan surplus dalam satu program yang menyelesaikan kewajiban berdasarkan program lain secara bersamaan. Lalu perusahaan harus mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan yang pasti dan risiko yang terkait dengannya, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti, dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu menjelaskan akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Di sini ada manfaat pasca pensiun lainnya. Untuk item funding itu generally funded untuk pensiunnya, healthcare benefitnya generally not funded. Untuk benefit untuk yang pensiun, well-defined and level dollar amount. Untuk yang healthcare benefit, itu ada generally, uncapped, and great variability. Untuk yang beneficiary, yang pensiun itu untuk retiree, and maybe some benefit to surviving spouse. Terus untuk yang healthcare benefitnya itu retiree, spouse, and other dependents. Untuk yang benefit payable untuk pensiun monthly, yang healthcare benefit itu
as needed and used. Nah, item predictability, yang pensiun itu variables are reasonably predictable. Untuk yang healthcare benefit, utilization difficult to predict. Level of cost varies geographically and fluctuates over time. Jadi untuk manfaat pasca retirement itu konsep yang didasari akuntansi. Untuk manfaat pasca pensiun serupa US, GAAP, and IFRS itu baik di US maupun IFRS memandang pensiun dari manfaat pasca pensiun lainnya sebagai bentuk kompensasi yang ditanggung saat ini. Saat ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam ketentuan akuntansi khusus yang diterapkan pada rencana tersebut.
Selanjutnya ada fakta yang relevan. Berikut adalah persamaan dan perbedaan utama antara USGEP dan IFRS terkait dengan pensiun. Kesamaannya itu USGAPP dan IFRS memisahkan program pensiun menjadi program iuran pasti dan program manfaat pasti. Akuntansi untuk program iuran pasti serupa. Lalu selanjutnya USGAPP, GAAP dan IFRS mengakui aset atau kewajiban pensiun sebagai status program yang didanai atau yaitu kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program. Lalu perhatikan bahwa kewajiban imbalan pasti disebut sebagai kewajiban manfaat yang diproyeksikan dalam USGAPP, GAP. Lalu kesamaan terakhir itu ada USGAP dan IFRS menghitung biaya jasa lalu yang tidak dikenal dirujuk sebagai biaya jasa sebelumnya dalam USGAP dengan cara yang sama. Lalu untuk perbedaannya, perbedaan yang pertama itu USGAP menyertai komponen pengembalian aset untuk berdasarkan pengembalian yang diharapkan atas aset program. Meskipun USGAP dan IFRS memasukkan beban bunga atas kewajiban dalam beban pensiun berdasarkan IFRS untuk pengembalian aset, beban pensiun dikurangi dengan jumlah pendapatan bunga berdasarkan tingkat diskonto dikalikan dengan nilai awal aset pensiun. Perbedaan selanjutnya itu ada USGAPP mengamortisasi PSC selama sisa masa kerja karyawan. Sementara untuk IFRS mengakui biaya jasa lalu sebagai komponen beban pensiun dalam penghasilan segera. Perbedaan selanjutnya itu USGAP mengakui keuntungan dan kerugian liabilitas dan aset dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain dan mengamortisasi jumlah ini ke pendapatan selama sisa masa kerja dengan umumnya menggunakan pendekatan koridor di pendekatan koridor. Di bawah IFRS, perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian kewajiban dan aset disebut sebagai pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian ini tidak dapat didaur ulang menjadi pendapatan pada periode berikutnya. Perbedaan selanjutnya, USGAP memiliki standar terpisah untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun. Dan terdapat perbedaan yang signifikan dalam akuntansi. Akuntansi untuk pensiun dan program manfaat pasca pensiun lainnya sama berdasarkan IFRS. Lalu ada di Cakrawala yaitu IASB dan FASB telah bekerja sama dalam proyek manfaat pasca pensiun amandemen terbaru yang dikeluarkan oleh IASB memindahkan IFRS lebih dekat ke USGAP sehubungan dengan pengakuan status pendanaan pada laporan posisi keuangan. Perbedaan signifikan tetap ada pada komponen beban pensiun. Jika FASB mengakui kembali sebuah proyek untuk memeriksa kembali pengukuran biaya dari rencana tunjangan pasca pensiun, kemungkinan akan mempertimbangkan amandemen IASB baru-baru ini di bidang ini. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.